Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Video kali ini kita akan membahas tentang perawatan mawar yang baru berbunga. Jadi saya akan membahasnya setengahnya dulu aja. Nah, jadi ini nih yang saya bahas, pohon mawar popstar. Tapi sama perawatannya seperti mawar yang lain. Pohon mawar popstar ini baru berbunga hasil stek batang. Saya stek di pot ukuran 25. Nah, kalau popstar ini kalau udah berbunga, misalkan ini satu tangkai. Ini kalau udah berbunga, misalkan berbunganya satu. Yang ini udah layu atau udah jelek, dipangkas aja, dipotek. Nah, nanti kalau ini satu tangkai ini berbunga semua, terus udah layu semua, dipangkasnya di bawah. Nah, di sini dipangkasnya. Tapi disesuaikan dengan pohonnya. Kalau pohonnya memang bunganya ini di bawah, ya potek aja, nggak apa-apa, ininya aja. Tapi kalau bunganya panjang di atas, berarti agak panjang juga potongnya, supaya nanti pertumbuhan tunasnya sehat. Jangan asal pangkas, terkecuali kalau bunganya atau pohonnya udah gede. Kalau pohonnya udah gede, udah beberapa kali berbunga, itu nggak masalah. Mau dipotek, mau dipotong di bawah, atau enggak dipangkas pun nggak apa-apa. Tapi lebih bagus dipangkas, supaya akar itu fokus lagi ke tunas-tunas baru. Nah, itu yang pertama untuk membuang bunganya. Yang kedua, kalau ada daun yang kuning, misalkan daunnya itu ada yang black spot, kuning atau hitam. Biasanya kalau udah hujan tuh, biasanya ada daun yang rusak atau jelek. Nah, itu dibuang aja. Nggak usah bingung-bingung ini kenapa, penyakit apa bukan. Sebenarnya bukan. Kalau kuning daun bawahnya itu bukan. Bisa jadi karena udah tua daunnya, jadi perlu dipangkas. Jadi kan daun itu bergantian, yang bawah kuning, nanti ada lagi di atas banyak, yang bawah rusak, ada lagi tunas-tunasnya banyak di atas gitu, tergantung akarnya. Jadi akar nggak bisa terus-terusan mengasih daun-daun yang tua nutrisi, enggak. Daun itu bisa rontok kalau udah tua. Jadi kalau ada daun yang kuning, dipangkas aja. Seperti yang ini kan namanya apa ya, mawar yang kecil gitu, harus disesuaikan kemampuannya, harus bijak lah kita sebagai yang punyanya, harus bijak. Kalau ada yang rusak daunnya, dipangkasin, dirawat. Terkecuali kalau tanamnya di tanah langsung, itu aman. Itu juga kalau udah besar. Kalau masih kecil mah harus dirawat, harus diperhatikan. Daunnya ada yang rusak, dipangkas. Bunganya udah jelek, dipangkas, jangan dibiarin. Nah, nanti kalau udah ini berbunga 2 kali, kalau ini dipangkas, kalau udah tinggi lagi pohonnya, nah itu aman. Kalau udah 3 kali, aman, gak dipangkas juga. Tapi kalau daun jelek, menurut saya memang harus dibuang-buangin, soalnya takutnya itu hama. Jadi harus dibuang, dipisahkan. Nah, nanti kalau udah akarnya semakin beberapa kali berbunga, akarnya semakin banyak, pohonnya juga semakin kuat, enggak cepat mati atau enggak gampang sakit. Contohnya ini manfaat membuang bunga. Ini udah rusak nih bun, ini kan udah rusak, misalkan udah jelek, udah enggak enak dipandang, ini dipangkas aja, dipotek, enggak apa-apa. Nah, nanti di belakangnya ini ada tunas baru. Nah, tunas baru ini, nah ini ya, ini tunas baru. Kalau bunganya enggak dipangkas, tunas baru ini akan buntu atau enggak normal pertumbuhannya. Nah, yang ini, yang belakangnya ini. Tapi kalau ini dipangkas, bunga ini dipangkas cepet-cepet, nah nanti tunas ini akan sehat, akan membawa bunga
bagus, lebih bagus daripada yang ini satu. Nah ini bisa jadi bawa bunganya 5 atau lebih, tergantung perawatan kedepannya. Jadi pangkas bunga ini banyak manfaatnya. Selain mempercepat tunas, membuang bunga ini mempercepat pertumbuhan bunga. Jadi bunganya nanti banyak. Ini bisa jadi nanti kalau kedepannya kalau dirawat, kalau jenis popstar ini daunnya nggak kelihatan, jadi bunga semua kalau perawatannya bagus. Makanya popstar ini memang gampang adaptasi, wajib punya, gampang adaptasi, berbunganya banyak. Kalaupun bunganya nggak wangi tapi bagus, seperti bougainville, kalau udah berbunga banyak daunnya nggak kelihatan. Potnya jangan lupa warnanya putih juga biar serasi. Nah, ini cocok nih kalau udah berbunga, geser nih, simpen di atas meja. Wih keren, nggak apa-apa digeser ke atas meja, dibiarin buat nikmati bunganya. Nah nanti kalau udah jelek bunganya dibawa lagi ke tempat semulanya, nggak apa-apa gitu. Yang penting dirawat aja, dipupuk seminggu sekali gitu bun. Bagus ini popstar, ini namanya, wajib punya. Maksudnya kalau nggak punya itu gimana ya, kalau yang rajin mah harus punya. Kebanyakan yang rajin itu ID yang biasa, jenis-jenis yang biasa, jadi harus punya. Jangan ngandelin saya pengen impor, pengen yang bagus bunganya, pengen yang bulat, yang ini, yang besar, yang wangi. Jangan itu semua, karena itu enggak rajin berbunga atau enggak terus-terusan berbunga. Tapi ID popstar ini minimal bunganya itu 5, minimal 5 kalau udah gede. Jadi kan enak kalau kebun kita ada yang berbunga, kalaupun cuma satu pohon. Berarti harus punya yang ini selain Maggie. Nah gitu bun, nyantai di sini tuh, bagus kan? Keren. Ini daunnya tuh udah rusak, dipangkas aja, kalem, pangkas sambil nikmati aja, jangan dibawa beban. Saya waktunya susah, masa pangkas bunga aja nggak bisa, pangkas daun aja nggak bisa. Nyantai aja, seperti kita ngobrol dengan temen. Jadi diperhatikan, atau ngobrol dengan keluarga diperhatikan, tapi nggak dibikin beban. Saya susah ini waktunya, atau gimana, sambil main HP aja nggak apa-apa, sambil kerja tuh, gitu. Jadi bukan apa-apa, cuman ini buat kedepannya lebih bagus lagi daripada nggak dirawat. Ngapain dibeli mawar mahal-mahal tapi nggak dirawat? Kan udah berbunga mah kita yang enak, bisa update status, bisa punya postingan kita udah punya mawar bagus. Intinya nikmatnya buat kita juga. Jangan dibawa beban kalau mengurus mawar itu. Mawar sakit dipelajari pelan-pelan. Berarti ini ilmu yang akan kita punya, bahwa mawar ini nggak suka ini, perawatannya salah, media tanamnya harus bagus. Ini media tanamnya up super, jadi media tanam ini diracik tanpa tanah. Sekam, daun bambu, kohe kambing, kohe ayam, andam, sama rarapen kambing. Jadi bahan utamanya daun bambu apus, bagus untuk mawar. Nggak usah pakai tanah. Kalau mau pakai tanah boleh, nggak apa-apa, cuman tanahnya tanah kompos, jangan tanah mentah. Kalau tanah mentah susah besarnya, karena kan mawar ini akarnya itu lembut, nggak tunggang, nggak keras, itu lembut. Jadi harus media tanamnya juga ya sedikit gembur lah. Intinya bagus lah ID popstar ini. Ini belum banyak, ini baru 20% pertumbuhannya. Nah nanti kalau udah pokoknya kalau udah banyak, kalau udah pertumbuhannya bagus, pasti ini enak dilihatnya. Si bunga putih sama pot putih serasi.
Nah ini hijaunya ini, daunnya ini nggak kelihatan nanti mah, liatin aja nanti. Saya nggak bakal dijual ini buat update status atau bikin video aja. Soalnya kan ya ini buat bahan dari awal tanam sampai sekarang. Nanti ini paling sebulanan lagi lah penuh bunganya, insya Allah diusahain dibikin video lagi. Tuh bun, ini di mana coba bun? Ini di Bogor bun, bukan di Bandung. Makanya saya kalau bikin video mendingan di Bogor aja. Soalnya kalau di Bandung kan ya di Bandung mah udah biasa ada bunga bagus karena cuacanya mendukung. Kalau di Bogor lah itu, kalau di Bogor mah apa ya, sedikit rintangan karena cuacanya juga udah mulai panas gitu. Tuh enakan Gunung Salak ini. Bunganya kita hitung ya biar agak semangat lagi merawatnya. Popstar ini ukuran dewasa bunganya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada 20 bunga dalam satu pohon dewasa. Keren kan? Popstar ya bun. ID-nya kalau mau beli ini ID Popstar, gampang hidup. Tapi saya sarankan media tanamnya yang gembur, itu aja kunci mawar mah gampang. Media tanam yang gembur bukan berarti sekam mentah aja, bukan, karena kan harus ada nutrisinya. Pakai kohe, pakai daun bambu supaya lama lembabnya. Gembur tapi enggak gampang kering, berarti pakai daun bambu. Daun bambu itu kalau udah basah keringnya lama. Nah daun bambu cocok, atau kokopit nggak apa-apa, kokopit 10% lah bisa. Intinya apapun jenis mawarnya kalau perawatannya bagus seperti yang tadi saya jelaskan, pasti pertumbuhannya juga bagus. Nggak usah ID tertentu, yang penting perawatan bagus, sayangi, diperhatikan, dipupuk. Cara pangkasnya dipelajari seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau udah berbunga dipangkas, terus kalau daun yang kuning dibuang, itu pasti bagus. Yang penting itu aja perawatannya. Terus sama sinar matahari harus ada pagi-pagi tuh, pagi-pagi. Jadi air embunnya itu, air apa ya, kalau pagi-pagi tuh suka basah, terus terkena sinar matahari kan itu bagus. Seperti sekarang ini nih, ini kan pagi ya, tuh langsung kena sinar matahari pagi, segernya. Yang ini juga mekar siang nanti kalau terus-terusan kena sinar matahari. Jadi tunas matahari itu bisa membuat cepatnya mekar bunga sama mempercepat tunas-tunas baru. Jadi sinar matahari ini penting. Kalau tanpa matahari mawar nggak bisa hidup, nggak bisa hidup normal, penyakitan. Jadi mensyukuri matahari ini obat buat manusia, obat buat pohon, tanaman. Jadi kesimpulannya yang tadi, cara perawatan mawar itu yang pertama dari bunganya. Kalau bunganya udah sedikit layu, udah enggak enak dilihat, dipangkas aja, dipangkas satu. Misalkan enggak enak dilihat satu, dipangkas aja satu. Atau semua nih, satu tangkai ini udah mekar semua, udah kelihatannya udah layu semua, dipangkas agak bawah supaya keluar tunas cepat. Nah ini tunas-tunas barunya nanti cepat banyak bunga ke depannya. Yang kedua dari daun, kalau ada daun bawah yang kuning atau di atas ada daun yang kuning, yang hitam, yang jelek, yang kurang bagus, intinya terserang hama atau karena terlalu panas atau gimana, nah itu dipangkas aja, dibuangin.
dibuangin, sebelum disemprot dibuangin dulu, atau sebelum dipupuk dibuangin dulu. Lebih bagus sebelum disemprot ini, jadi daun-daun yang kurang bagus dibuang-buangin dulu supaya pertumbuhannya cepat terjaga. Jangan dibikin bingung, daunnya kuning kenapa, dibuang aja, nanti keluar tunas. Nah, baru kelihatan tunasnya bagus apa enggak keluarnya. Kalau tunas selanjutnya bagus, oh berarti akarnya sehat, pohonnya sehat. Tapi kalau tunas barunya itu jelek, oh berarti tanda tanya. Karena tunas baru ini apa ya? Kunci kita melihat penyakit mawar. Tunas baru, dari tunas baru. Kalau tunas barunya warnanya kuning langsung hijau atau kurang bagus lah kelihatannya, oh berarti akarnya kurang sehat. Tapi kalau tunas barunya bagus, seger, banyak, besar, oh berarti sehat. Kalau daun-daun tua yang kayak gini kuning, nggak masalah, dipangkas aja, pangkas aja bun. Jadi itu ya, cuma dua aja cara pangkas bunga yang udah jelek, harus itu sama daun yang jelek, supaya pertumbuhan tunas selanjutnya lebih bagus lagi gitu. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan dari ucapan saya, bahasa saya, mohon dimaafkan. Jangan lupa mampir di sini. Oh iya, media tanam yang saya pakai media tanam Up Super. Kalau ada yang minat silahkan, di Shopee ada, nama Shopee-nya Awaludin Floris Megi, nama Facebooknya juga sama. Pokoknya keren lah. Ayo berkebun supaya menghijaukan bumi ini yang udah mulai ditanami perumahan. Harus punya nih, seger.